Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Saya Intan, saya akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian, mengenai bab etika penelitian antara peneliti dengan responden. Oke, yang pertama untuk etika penelitian. Kata etika menurut Kamus Bahasa Indonesia artinya adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, kemudian tentang hak dan kewajiban orang dalam kelompok sosial. Jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari kita juga tidak terlepas dari etika ya, yang melekat di sini ada hak dan kewajiban. Nah, di sini kaitannya dengan penelitian berarti di sini hubungan antara peneliti dengan subjek penelitian atau dengan responden. Untuk penelitian terhadap manusia, itu banyak sekali hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah memperhatikan etiknya. Di sini juga nanti akan membahas sedikit mengenai izin etik ya untuk penelitian. Sebelum teman-teman melakukan penelitian mengenai kesehatan atau penelitian mengenai hewan vertebrata, kemudian mengenai virus, bakteri, ya, teman-teman harus mengajukan proposal untuk uji etik terlebih dahulu dan baru boleh melakukan pengambilan data jika proposal tersebut telah disetujui atau telah mendapatkan izin etik. Di sini yang pertama, memperhatikan etik, kemudian memperhatikan hak asasi manusia, norma yang berlaku di masyarakat, dan memperhatikan kesehatan dan keselamatan subjek penelitian. Untuk kode etik penelitian, itu adalah suatu pedoman etika yang berlaku untuk setiap kegiatan penelitian yang melibatkan antara peneliti, responden, dan masyarakat yang akan memperoleh dampak penelitian. Apa saja di sini yang terdapat dalam pedoman etik penelitian? Pertama adalah keselamatan subjek atau responden itu harus diutamakan ya. Jadi apapun penelitian teman-teman jangan sampai membahayakan respondennya. Kemudian keikutsertaan subjek itu harus bersifat sukarela yang dinyatakan dengan secara tertulis setelah memperoleh penjelasan. Jadi nanti ada yang disebut dengan informed consent. Kemudian untuk responden itu berhak mengundurkan diri selama penelitian. Kemudian untuk penelitinya itu harus berpengalaman, setidaknya sudah mendapatkan pelatihan atau kalau mahasiswa sudah mendapatkan mata kuliah ya, dan ada pendamping peneliti, bisa CI atau bisa dosen pembimbingnya. Kemudian proposal penelitian harus telah disetujui atau telah lolos di sini. Kemudian di sini untuk etika penelitian meliputi perilaku peneliti, kemudian perlakuan peneliti terhadap subjek penelitian atau responden. Di sini yang saya ambil dari buku metodologi penelitian kesehatan, ada 4 prinsip dasar dan kaidah penelitian. Yang pertama ada respect for human dignity, kemudian yang kedua respect for privacy and confidentiality, yang ketiga respect for justice and inclusiveness, keempat balancing harm and benefit ya. Kita bahas satu persatu di sini. Untuk respect for human dignity, jadi di sini dalam suatu penelitian itu harus mempertimbangkan hak responden untuk mendapatkan informasi penelitian ya. Jadi saat teman-teman ingin meminta data dari responden atau ingin meminta sampel ya, mungkin saliva atau darah dan lain sebagainya, itu harus menjelaskan terlebih dahulu kepada responden ya. Nanti ada informed consent, isinya juga nanti akan dijelaskan di belakang. Kemudian memberikan kebebasan responden untuk memberikan informasi atau tidak memberikan informasi. Jadi jika responden itu tidak berkenan tentang suatu pertanyaan, jangan dipaksa untuk menjawab. Nah, kalau nanti ada pertanyaan bagaimana jika sampelnya ternyata kurang, ya,
Berarti di sini harus ada antisipasi terlebih dahulu. Jumlah sampel itu harus dilebihkan dari hasil hitungannya. Jadi kalaupun ada yang mengundurkan diri atau ada yang drop out, itu kita masih bisa melanjutkan penelitian. Nah, ini untuk informed consent, apa saja yang ada di dalamnya. Contohnya di sini yang pertama seharusnya ada judul, kemudian identitas dari peneliti. Ini informed consent di sini berbeda ya dengan informed consent yang ada di rumah sakit saat pengambilan tindakan. Sebenarnya konsepnya sama, hanya saja secara tertulisnya berbeda di sini. Kemudian menjelaskan manfaat penelitian, menjelaskan kemungkinan resiko dan ketidaknyamanan yang mungkin muncul saat penelitian. Ya, sekecil apapun kita harus sampaikan. Misalkan teman-teman ingin melakukan pengambilan darah, ya berarti di situ mungkin ada resiko hematom, atau mungkin jika sakit dijelaskan, sakit sedikit, atau sakit sedang, atau sakit sekali. Selanjutnya di sini di informed consent, persetujuan untuk menjawab pertanyaan sesuai dengan prosedur penelitian. Ya, teman-teman juga harus jelaskan secara singkat tentang prosedur penelitiannya. Mungkin tidak harus bahasa medis ya di sini, namun yang mudah dimengerti oleh masyarakat awam. Kemudian persetujuan jika subjek ingin mengundurkan diri selama penelitian, ya ini kita perbolehkan. Dan yang harus jelas di sini adalah jaminan kerahasiaan identitas. Nah, ini adalah contoh dari informed consent ya. Yang pertama ini halaman sampulnya. Teman-teman perkenalkan dulu namanya, kemudian judulnya, asal instansinya, baru nanti di sini ada bagian sendiri untuk isian nama dan persetujuan dari responden. Untuk yang pertama, yang kedua ya di sini, maaf, respect for privacy and confidentiality. Di sini, peneliti tidak boleh menampilkan identitas dan harus menjaga kerahasiaan informasi mengenai subjek atau responden. Ya, caranya bagaimana? Kalau misalkan ada Nona Ana, ya, contohnya kita kode menjadi Nona A atau sampel 1, jadi harus di coding. Ini contohnya, nanti ada kode responden. Mungkin nama teman-teman bisa minta atau mereka jika berkenan, tapi dalam penyajian datanya nanti teman-teman munculkannya dengan menggunakan kode. Ya, ini saya ambil dari internet ya, contoh-contoh informed consent dan contoh-contoh persetujuan ya sebelum menjadi responden. Kemudian respect for justice and inclusiveness. Di sini prinsip terbuka, prinsip jujur, dan prinsip adil. Jadi tidak ada yang membedakan perlakuan terhadap gender, agama, dan suku. Kemudian ada balancing harm and benefit, memperoleh manfaat semaksimal mungkin bagi masyarakat. Jadi penelitian yang teman-teman lakukan itu harus ada manfaatnya, ya, baik itu sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya atau manfaat secara terapan. Kemudian tidak menimbulkan rasa sakit, ya, atau bisa juga diganti menjadi meminimalkan rasa sakit, cedera, kemudian stres maupun kematian pada subjek. Ini beda lagi nanti kalau responden yang teman-teman gunakan ini bukan manusia ya, tapi hewan coba. Ya berarti di sini saat sudah selesai atau saat pengambilan sampelnya itu jangan sampai diminimalkan rasa sakitnya, dan setelah selesai juga nanti jika harus dimatikan harus sekali jadi ya matinya, tidak boleh terlalu lama. Nah di sini fungsi penelitian dan etika, ada fungsi akademik, berarti memberikan sumbangan teori untuk ilmu pengetahuan selanjutnya atau sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya. Kalau untuk terapan ini memecahkan masalah.
Di sini ada etika penelitian antara responden dengan peneliti. Yang kita bahas selanjutnya adalah hak dan kewajiban. Nah, di sini hak apa saja yang dimiliki oleh responden? Yang pertama adalah privacy. Jadi kita harus merahasiakan identitas, ya, kemudian merahasiakan informasi. Khususnya di sini adalah yang berkaitan dengan keselamatan atau mungkin kasus-kasus yang sensitif, ya. Contohnya HIV atau penyakit menular, kemudian kasus pemerkosaan dan lain sebagainya, itu harus dijamin keamanannya. Kemudian hak responden yang lain adalah memperoleh imbalan atau kompensasi atas tenaga, waktu, dan pikiran. Jadi teman-teman bisa berikan reward, ya, bisa berupa barang atau uang, atau mungkin kalau anak kecil, ya, bisa kita saat kita memberikan sosialisasi mengenai cuci tangan, kita bisa berikan kotak pensil, ya, dan lain sebagainya. Disesuaikan saja dengan respondennya. Kemudian kewajiban responden di sini adalah memberikan informasi, tentunya setelah menandatangani informed consent. Kalau belum, berarti tidak ada kewajiban. Namun di sini juga yang harus diperhatikan, jika responden ingin mengundurkan diri, kita tidak boleh mencegahnya. Hak peneliti di sini adalah mendapat informasi dari responden, ya, tentunya harus memperhatikan sopan santun, ya, saat meminta informasi, kemudian berhak mengingatkan kembali kepada responden mengenai informed consent. Ini juga harus secara sopan, ya. Kita sedikit membujuk boleh, tapi kalau memang beliau tidak ingin melanjutkan, ya tidak boleh kita paksakan. Kewajiban peneliti di sini adalah menjaga privasi responden, kemudian menjaga kerahasiaan responden, dan memberikan kompensasi. Nah, tadi yang sudah saya jelaskan, minimal adalah ucapan terima kasih kepada responden. Jika memang tidak bisa memberikan barang atau uang, ya, kita bisa ucapkan terima kasih. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.